marah banget. Perusahaan transportasi darat itu mengambil keuntungan untuk membalikan modal dia adalah salah satunya di momen lebaran. Dampaknya cukup besar untuk kita dan bisa berkisaran 50% lah sampai 70%. Iya. Kita tinggal ngikut aturan aja. Kalau kita sih pinginnya kerja aja, Pak. Gimana kalau aturannya begitu? Biasa sebulan kan pas hari raya kan istilahnya panennya gitu. Ini tidak bisa kerja sama sekali. Kalau tahun kemarin memang sudah nggak boleh kan ya, masa harus sekarang tahun ini lagi nggak boleh lagi kan, itu kan nggak etis namanya kan, sedangkan seharusnya ditutup udah dari kemarin-kemarin, sedangkan ini pendapatan ya lebih menurun lagi, aduh sudah sudah agak kecekik lah pokoknya ibaratnya. Suatu kebijakan memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi ada kemungkinan-kemungkinan seperti yang tadi mungkin disampaikan Pak Edi berkaitan mengenai trayekisasi ataupun usaha untuk memfokuskan apabila dilakukan mudik itu dengan penunjukan angkutan umum. Bagaimana kemudian tanggapan dengan masukan-masukan seperti itu Pak Edi? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa opsi itu sebenarnya sudah dipertimbangkan dan keputusan saat ini pemerintah adalah memang melarang pada sampai 3 Mei ya. Nah, tentang pengenaan protokol sebenarnya itu ya tetap memang sebuah keharusan ya. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa ada pembukaan arti daerah tujuan wisata itu diperbolehkan buka itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat dengan memperhitungkan jumlah pengunjung dan sebagainya, dan perlu saya sampaikan bahwa kewenangan untuk membuka daerah wisata tertentu itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dan juga pengelola kawasan wisata gitu. Jadi protokol itu harus ditegakkan, protokol kesehatan, protokol COVID ya. Nah, tetapi kalau untuk angkutan antar kota ini memang belum ya. Artinya sekali lagi ada opsi untuk tetap ada angkutan antar kota dengan protokol ketat, tapi saya sampaikan tadi bahwa keputusan saat ini adalah tidak seperti itu ya. Jadi memang angkutan antar kota akan tetap dibatasi baik dengan kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi. Jadi nggak mungkin Mas Kamrul Samad ini kan konstituennya ada di Jakarta, pasti pengen mudik dong ya tahun ini setelah puasa tahun lalu. Iya, jadi memang masyarakat Jakarta itu sebetulnya memiliki tradisi yang seperti itu. Kalau melihat hasil survei kata data di tahun 2020, larangan mudik itu ada 57% yang mengikuti tidak mudik karena anjuran pemerintah. Kemudian ada 30% yang tidak mudik karena takut membawa virus ke kampung. Kemudian ada 14% yang tidak mudik karena tidak punya hubungan keluarga atau saudara lagi di kampung. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, kita sebetulnya berharap karena kita betul-betul mengandalkan konsumsi sebagai salah satu faktor dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional selain belanja dari pemerintah, yaitu konsumsi rumah tangga, maka momentum-momentum seperti ini adalah bagian daripada upaya kita untuk menggerakkan ekonomi, khususnya sektor real. Ada beberapa banyak restoran yang harusnya bisa terbuka, produk-produk kuliner kita yang kontribusinya terhadap PDB kita itu cukup besar, Mbak Brigita bisa bayangkan. Kemudian di fashion misalnya, kemudian belum kriya dan macam-macam subsektor ekonomi kreatif lainnya yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap PDB kita. Nah, ini kemudian sebetulnya salah satu momentumnya tentu adalah mudik ini karena Indonesia memiliki tradisi yang cukup baik ini. Betapapun demikian kita juga menyadari bahwa ada risiko yang sewaktu-waktu muncul. Karena itu kita juga minta komitmen dunia usaha. Bagaimana dunia usaha supaya memiliki confidence, kepercayaan diri bahwa larangan mudik ini tidak berarti akan mematikan kami. Tapi kami punya solusi. Misalnya sebelum larangan mudik resmi berlaku dan after pelarangan itu seperti apa konsep tawaran dari dunia usaha, baik sektor transportasi maupun dunia usaha di bidang layanan kesehatan. Kemudian
di bidang layanan perhotelan, akomodasi, kemudian kuliner dan seterusnya. Untuk meyakinkan sehingga kita ini bagian daripada yang satu sama lain menempatkan virus COVID ini sebagai sebuah musuh bersama, common enemy. Sehingga kita tidak saling menyalahkan tapi saling bisa memahami dan mengambil peran masing-masing di bidang kita masing-masing. Begitu yang penting, Brigita. Pak, harapannya sebenarnya di momentum ini begitu besar ya Pak Peter, tetapi apa daya ini ditutup sehingga perlu ada strategi lain supaya dunia usaha ini paling tidak tetap lebaran dalam tanda petik. Saya kira tetap lebaran, Mbak. Oh, ya. Ya. Karena tanggalnya tetap merah di situ. Ya, saya kira tetap lebaran dan yang paling besar memang terdampak adalah transportasi. Ya, karena itu yang benar-benar dilarang. Tapi itu pun menurut saya hanya akan terjadi pergeseran. Harapannya seperti itu Mas Ateng ya. Harapannya seperti itu. Dan pergeseran tentunya tidak bisa semaksimal mungkin, semaksimal kalau seandainya tidak ada larangan. Tetapi kalau untuk sektor-sektor lainnya seperti restoran, hotel ya, saya kira walaupun terjadi memang penurunan, istilahnya nggak jadi panen, tapi mereka kan tetap boleh diizinkan buka, ya mereka beroperasi. Dan kalau seandainya ada THR yang bisa dibelanjakan untuk kalau makan kita bicara bersama. misalnya restoran di daerah-daerah seperti di Jogja mungkin tidak seramai kalau larangan mudik tidak ada ya. Tapi kalau dengan larangan mudik ini karena yang tidak mudik banyak, mungkin restoran yang di Jakarta yang mungkin panen. Karena kan ada perpindahan itu. Ya, karena selama larangan mudik ini tidak ada larangan buka restoran kan. Dan oleh karena itu karena mereka tidak pulang, maka yang ada di Jakarta itu pasti yang akan meningkatkan konsumsinya ya. Karena mereka tetap akan lebaran periode itu. Dan kemungkinan mereka juga yang akan memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Jakarta. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya dampak terhadap ekonomi pasti ada. Tetapi tidak sebesar yang sebenarnya kita bayangkan. Ya, karena bagaimanapun di tengah kondisi lebaran dan Ramadan dan lebaran, puasa dan lebaran ini tetap saja akan terjadi kenaikan konsumsi. Cuman berbedanya adalah ya mungkin tidak semaksimal kalau kita membebaskan mudik. Ya, itu aja. Ini yang saya senang dari Pak Peter. Walaupun suasananya Ramadan berpuasa, tapi tetap optimis untuk bisa maju semuanya dan semuanya akan bisa menikmati lebaran nanti. Tapi kita jeda dulu, saya jeda. Kita akan kembali tetaplah di Indonesia Business Forum.